Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kembali Allah berikan kepada kita kemudahan, kesehatan untuk bisa duduk di majelis yang mulia ini. Kita bisa memulai hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan dalam timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Ucapan salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Ahibati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini tentang istikharah. Bagaimana kita diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap pilihan kita, di setiap keinginan kita. Ya, di mana kita terkadang bingung untuk menentukan keputusan mana yang harus kita ambil. Bahkan bingung kita terkadang melangkah seperti apa seharusnya. Kita sudah berusaha untuk memikirkannya, memberikan pertimbangannya, bahkan nasihat-nasihat pun sudah kita dengarkan. Namun hati kita tetap resah. Oleh karena itu, Islam tidak membiarkan manusia ini berada dalam keadaan sendirian, bingung tanpa mengetahui harus seperti apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang selalu mengajarkan kebaikan, mengajarkan satu amalan yang luar biasa, yaitu salat istikharah. Ya, ini merupakan bimbingan yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Mari kita lihat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami doa istikharah. Doa istikharah dalam segala urusan, fil umuri kulliha. Nah, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami satu surat dalam Al-Quran. Artinya bahwa Nabi SAW mengajarkan doa ini seperti mana Nabi mengajarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Lalu kemudian Nabi menyebutkan, thumma yaqul idza hamma ahadukum bil amri falyarqa' raq'ataini min ghairil fardhati. Bila mana salah seorang dari kalian berniat untuk melakukan sesuatu, maka hendaklah ia salat 2 rakaat
selain salat fardu. Ya, artinya ketika dalam hidup ini banyak pilihan, banyak keinginan nih, banyak hal-hal yang ingin kita kerjakan. Bagaimana panduannya? Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'ataini." Hendaklah kamu ruku' ya 2 rakaat, salat 2 rakaat min ghairil fardhati, di luar salat wajib. Jadi bagi kalau ada sesuatu, cara kita bagaimana? Salat istikharah. Salat 2 rakaat, lalu kemudian thumma liyaqul, lalu kemudian katakan. Inilah doanya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon pilihanmu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku memohon kekuatanmu dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlika al-azim, dan aku mohon kepadamu dengan karuniamu yang agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir, sesungguhnya engkau maha kuasa, aku tidak memiliki. Wa anta wa ta'lamu wa la a'lam, engkau maha mengetahui dan aku tidak. Artinya di sini kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui bahwa kita memilihnya dengan ilmu Allah. Kita menetapkannya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah dan kita meminta karunia-Nya. Sesungguhnya engkau maha kuasa, aku tidak. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan ini baik apa tidak. Engkau yang tahu. Wa ta'lam wa la a'lam. Wa anta 'allamul ghuyub, dan sungguh engkau mengetahui perkara yang gaib. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allahumma in kunta ta'lam. Ya Allah, jika engkau mengetahui urusan ini. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, sebutkan. Kalau masalah perjodohan, masalah urusan-urusan, sebutkan Allahumma innaka ta'lam. Allahumma in kunta ta'lam. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, sebutkan perkara itu apa. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ya Allah, jika engkau mengetahui perkara ini, sebutkan. Fulan ini adalah jodoh terbaikku misalnya, atau ini adalah urusan usahaku yang aku akan kulakukan. Jika seandainya baik bagiku dalam agamaku, dalam kehidupanku, maka tetapkanlah, dan akhir daripada urusanku, maka faqdurhu li wa yassirhu li, maka tetapkanlah bagiku dan mudahkanlah. Thumma barik li fi, dan kemudian berkahi. Jadi bila mana kita menginginkan sesuatu, maka katakan, ya Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, sebutkan khairun li fi dini, baik untuk agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa aqibati amri, dan akhir dari segala urusanku, faqdurhu li wa yassirhu li, maka kita minta tetapkanlah untukku, kemudian mudahkanlah aku. Thumma barik li fi, dan kemudian berkahilah. Bayangkan, ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Jadi ketika ingin sesuatu, maka minta sama Allah. Lalu wa in kunta ta'lam an hadzal amr syarrun li, bila mana engkau tahu bahwa ini adalah buruk bagiku, buruk bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir daripada urusanku, fasrufhu alayya wasrufni anhu, maka jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Waqdur lil khaira haitsu kana, maka tetapkanlah kebaikan bagiku dimanapun. Ya. Thummardini bi, kemudian aku mohon, kemudian jadikanlah aku ridha terhadapnya. Nah, ahbabillah, ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika kita ingin memilih sesuatu. Rawah Bukhari. Nah, maka bila mana kita lihat dari apa yang dikatakan Nabi SAW ini, kita melihat ada beberapa
kalimat yang mesti kita dalami. Yang pertama, idza hamma. Kata hammun di sini seseorang yang hendak memulai, menginginkan lintasan pikiran, maka istikharalah, lakukanlah salat dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini 2 rakaat yang kita lakukan itu merupakan simbol kerendahan diri kita. Kita tidak tahu mana yang lebih baik. Ya, mungkin menurut kita ini, tapi belum tentu itu yang terbaik. Maka oleh karena itulah kita minta sama Allah mana yang terbaik. Pasti yang terbaik itu pilihan Allah. Walaupun dalam kacamata kita ini, dalam tanda kutip, itu tidak baik. Dan pasti baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, ahibati fillah, kalau kita lihat lagi bahwa doa-doa yang dilantunkan tadi merupakan pengakuan yang menggetarkan jiwa. Kita lihat betapa aku mohon pilihan dengan ilmu. Ini manusia memilih berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu Allah, bukan berdasarkan perasaan sesaat atau keinginan ego kita atau tekanan lingkungan. Kita minta sama Allah, pilihan itu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan syahwat kita, bukan ego kita, bukan perasaan sesaat, tapi milih berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di sini kita mengakui tentang kekuasaan Allah. Innaka taqdir wa la aqdir. Kita mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak rencana yang gagal, betapa banyak niat baik yang tidak terwujud. Kalimat ini mengajarkan kerendahan hati kita, bahwa yang punya kuasa apa? Allah. Kita nggak punya apa-apa. Rencana sudah matang, semua persiapan sudah siap, tapi tidak terjadi. Nah, ini semuanya adalah kuasa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka itu manusia bisa berencana, tetapi yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia mengakui kelemahannya, dan di saat dia mengakui kelemahan, disitulah dia kuat. Kalau dalam hidup kita ini selalu kita katakan diri kita lemah dan Allah yang kuat, di saat kita merasakan diri kita lemah, itulah kita kuat. Kenapa? Kita ada Allah yang menguatkan kita. Kemudian dalam doa itu kita minta kebaikan agama, kebaikan dunia, dan kebaikan akhirat kita. Jadi doa istikharah itu bukan hanya kebaikan dunia, tetapi mencakup kebaikan iman kita, kebaikan Islam kita, kebaikan kehidupan kita di dunia ini. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla kemudahan dalam segala urusan. Dan kemudian kita minta kebaikan akhirat kita, bukan hanya dunia tapi akhirat juga. Maka oleh karena itu kita di sini mengajarkan kepada kita, tidak semua yang menyenangkan itu baik, dan tidak semua yang berat itu buruk. Itu dia harus kita pahami. Tidak semua yang selalu indah dipandang mata itu baik bagi agama kita. Apalah artinya sesuatu itu, masya Allah, secara duniawi baik, secara duniawi itu tinggi, secara duniawi itu sangat menyenangkan, tapi buruk bagi agamanya. Apa artinya? Makanya Nabi SAW mengatakan jangan sampai ujian itu pada bagian urusan agamanya. Wala taj'alni fi musibah, wala taj'al musibata fi dini. Jangan jadikan musibah itu dalam agamaku. Orang kaya raya Pak, senang hidupnya mewah, tapi tidak sholat, tapi dia tidak ada keinginan berbuat baik, tidak puasa di Ramadan karena ini semua akan menjadi penyesalan dia. Kenapa? Karena agamanya tidak ada. Walaupun secara duniawi kasat mata dia, maka tidak semua yang menyenangkan itu baik. Dan tidak semua yang berat itu buruk. Yang tidak semua yang sulit itu buruk. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hal seperti itu agar kita selalu ingat kepadanya. Betapa banyak orang
Di saat sulit, terhimpit, ya, berada dalam ujian, orang ingat kepada Allah. Ya, orang ingat kepada Allah. Tapi betapa banyak orang di saat diuji dengan kelapangan, kemudahan, ya, orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling celakanya di saat dia sulit, di saat dia menghadapi ujian berat, dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu tidak kita inginkan. Ya. Kita menginginkan dalam keadaan apapun kita ini tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah. Makanya Nabi mengatakan ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di saat kamu lapang, niscaya Allah kenal kepada kamu di saat kamu sulit. Ya, itu dia. Yang penting kita tetap berada di atas agamanya. Itu yang paling penting. Apapun keadaannya. Pernah saya sampaikan, hidup senang, susah, kaya, miskin, pilihan atau takdir? Ada orang yang milih hidupnya susah? Nggak ada. Ada orang yang milih hidupnya sempit? Nggak ada. Tapi itu semua adalah ketetapan yang maha kuasa. Yang paling terpenting apa? Keadaan apapun kita yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepadanya. Itu yang penting. Kalau semua kita bisa memilih, kita memilih yang hidup yang senang. Ya. Kita memilih kelapangan, kemudahan. Tapi terkadang itu bukan pilihan. Itu memang bukan pilihan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan untuk kita. Kita tinggal menjalani. Dalam artian bahwa kita ini ya berikhtiar tentunya, ya. Segala sesuatu tentu harus ikhtiar. Ya. Kita buat ini, kita lakukan itu, kita diskusiin, kita berkawan ini. Tapi kemudian tidak hadir dengan apa yang kita inginkan, sudah. Berarti tidak rezekinya. Oleh karena itu, ahibati fillah, di dalam doa tadi kita minta sama Allah SWT, ya, bahwa minta jika seandainya ini adalah baik untuk agamaku, ya, untuk duniaku dan untuk urusanku, maka mudahkanlah. Nah, ketika itu, ketika Allah sudah mudahkan, maka dalam doa itu, ya, maka wabarik lufi, jika baik maka mudahkan dan berkahkanlah. Jika baik maka mudahkanlah, kemudian berkahilah. Nah, di sini Rasulullah SAW mengajak kita untuk meminta, ya, ditetapkan, dimudahkan dan diberkahi. Ditetapkan, dimudahkan dalam prosesnya, kemudian diberkahi. Nah, ahibati fillah, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, palingkan dan buat aku ridha kepada apa yang telah Allah berikan. Karena Nabi mengatakan dalam sabda Allah Ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, man lam yarda biqada'i. Dengarkan hadis ini. Ini hadis ini luar biasa. Wa lam yasbir bi bala'i falyaltamis rabban siwaya. Bang, siapa yang tidak ridha dengan keputusanku, dengan takdirku, dan tidak bersabar dengan ujianku, maka carilah Tuhan yang lain. Ini ancaman. Yang tidak ridha, ya, dengan apa yang Allah pilihkan, maka cari Tuhan yang lain. Ada? Nggak ada. Apa? Semua itu dalam ilmunya Allah SWT. Semua itu dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita, ya, tidak bersabar dan tidak menerima keputusan takdir Allah, cari Tuhan yang lain, kata Allah. Makanya subhanallah, di sebagian as-salaf mengatakan, bila mana dia mendapatkan musibah, ujian, tak baik kalau dia menceritakan ujian itu kepada orang lain. Kenapa? Hakikatnya, kata para ulama, dia sama tentang keadaan dia sedang mengadukan Allah kepada orang. Seakan dia tidak terima. Pak Yogi ceritakan, ke Pak D ceritakan, ke Pak Ali, semua diceritakan oleh orang itu, oleh dia yang kena musibah. Begini. Nah, subhanallah, sikap seperti ini ternyata tidak baik. Tidak baik kita menceritakan ujian kita, beban kita, dan seterusnya dalam hidup ini. Maka oleh karenanya hal-hal yang seperti ini mesti kita ketahui bersama. Tapi terakhir ada pelajaran yang pertama, Allah ingin terlibat dalam hidup kita. Naam, Allah kita inginkan terlibat dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, salat istikharah adalah melatih kita untuk selalu bertawakal dan sehat kepadanya.
ya, tawakal kita mesti hidup, ya. Kemudian hati lebih tenang setelah istikharah, makanya kita salat, ya, makanya kita salat. Biasanya hati itu lebih tenang ketika istikharah. Apapun keputusannya Pak Yogi, jangan, terkadang orang, Ustaz, saya nak mimpi, ya nggak mesti mimpi jawabannya, tapi bagaimana perasaan kita setelah salat itu, dan bagaimana pilihan kita yang lebih tenang untuk itu, maka lakukan. Baik. Kemudian tidak harus menunggu mimpi. Ini saya katakan tidak harus menunggu mimpi, ya, karena tidak menyebut mimpi. Jawaban istikharah itu bisa berupa, pertama, ada kemudahan prosesnya, ada penghalang-penghalang, kemudian ada ketenangan, serta ada perubahan hati. Semua itu adalah bahasa Allah kepada hamba. Nah, ahibati fillah, sungguh sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mengajarkan kita untuk beristikharah, meminta pilihan yang terbaik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah, ya, apa namanya, pasangan hidup itu perlu kita istikharah. Jangan sampai, ya, mata kita yang telah terlalu cinta kepadanya, ya, mengaburkan aspek-aspek yang lain. Aspek agama tidak lagi dilihat, aspek apa namanya, keturunan tidak lagi diperhatikan. Ini akan merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ahibati fillah, kita mesti menjadi orang yang memiliki ilmu, ya, paling tidak pada bidang keagamaan, yang kemudian menjadikan diri kita ini selalu baik di sisi Allah SWT dengan ilmu yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bisa, ya, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Bila mana kita punya keinginan, kita bisa melakukannya, istikharah setelah istikharah, dan kemudian jawaban tidak selalu datang dalam melalui mimpi. Ya, terkadang ada kemudahan urusan kita, terkadang, ya, ada dalam ketenangan hati kita, ada dalam perubahan hati kita. Baik, semoga Allah SWT mudahkan segala urusan kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara